semester 2 mulai keluar termo, mulai keluar. Semester 3 sudah mulai. Tambah gak jelas. Jadi yang masih mikir untuk masuk ke teknik kimia tapi hanya belajar kimia, tolong diberikan kembali ya. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di konten kali ini aku sudah bersama dengan ketiga temanku, yaitu Anas, Tata, dan Alif. Dan di sini kita akan membahas tentang jurusan teknik kimia, pendidikan kimia, dan kimia murni. Nah, buat para teman-teman nih yang pejuang PTN, yang masih bingung tentang apa tuh bedanya teknik kimia, apa tuh bedanya pendidikan kimia dan kimia murni, bisa banget untuk tonton konten ini teman-teman. Nah, sebelumnya mungkin bisa perkenalan dulu nih buat Tata, Anas, sama Alif. Saya Tata Setionugroho dari Teknik Kimia 2019 Universitas Gadjah Mada. Anas Hafizanuddin dari Pendidikan Kimia Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2019. Oke, terus Alif, Alif. Saya Alif Yananda Muhammad dari Kimia Universitas 11 Maret. Oke nih, mantap banget. Jadi ini ada Anas dari Pendidikan Kimia UNY, terus Alif dari Kimia Murni. Kimia Murni ya, Tak? Kimia Murni Alif. Kimia Murni. Kimia Murni ya, Kimia Murni UNS, sama Tata dari Teknik Kimia UGM. Oke, mantap banget. Oke, kita langsung aja nih ya. Jadi, apa sih yang dipelajarin di jurusan kalian? Oke, kita mulai dari pendidikan kimia dulu. Pendidikan kimia di UNY. Kita tanya sama si Anas. Gimana, Nas? Apa sih yang dipelajarin di pendidikan kimia UNY? Ya, mana ya? Kalau di pendidikan kimia UNY itu berbicara tentang pendidikan kimia. Jadi di sini ada dua hal yang dipelajari, yaitu pendidikan dan kimianya. Jadi disiplin ilmu yang ada di sini itu berkaitan dengan dunia akademisi. Maksudnya di sini yang dipelajari itu lebih terkonsentrasi ke perihal cara mengajarkan ilmu kimia begitu. Jadi untuk yang dipelajari itu ada kimia umum sama pendidikan. Kalau kimia umum ya seperti kimia fisika, terus kimia biologi itu ada, dan kimia matematika itu. Terus pendidikan itu ada manajemen pendidikan, psikologi pendidikan, kurikulum pendidikan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan itu ada di situ. Itu. Oke nih, keren banget nih. Terus kalau dari kimia murni sendiri, kimia murni di UNS belajar apa aja tuh, Lip? Ya, yang dipelajari jurusan kimia, bagaimana sintesis suatu bahan, perhitungannya, terus ya pokoknya itu dibagi menjadi, kalau nggak salah itu ada kimia organik, inorganik, kimia fisika, apalagi ya, ada instrumentasi juga, ada yang komputasi untuk biasanya kimia tapi penggambaran di komputer seperti itu, dan lain-lain. Oke, kalau dari teknik kimia sendiri gimana tuh, Tak? Teknik kimia UGM di sana belajar apa aja tuh? Iya Pak, awal-awalnya mirip sih sama kimia murni ya, ada kimia organik, terus kimia analisis dan instrumentasi. Tapi kan teknik kimia kan lebih bagaimana cara memproses bahan baku dari itu kan, dari bahan mentah menjadi bahan jadi kan. Jadi awalnya itu lebih ke kimianya, terus akhir-akhirnya kita bagaimana memprosesnya secara lebih gimana ya kata-katanya, lebih efisien gitulah. Kan kalau kimia kan lebih ke penelitian ya. Kalau teknik kimia itu lebih ke itunya, langsungnya gitu, terjun ke dunia industrinya. Jadi langsung aplikasinya langsung di dunia. Nah, iya maksudnya itu. Sama ini kalau
kebanyakan orang-orang itu kan ini kan dilema masuk teknik kimia, tapi ternyata belajarnya fisika. Nah, itu emang bener tak gitu tak? Itu mulai terjadi saat mulai semester 2 ya. Oh, Nah, jadi maksudnya kalau gini. semester 1 masih belajar kimia ya? Kalau semester 1? Semester 1 malah jujur di sini malah digeruduk kimia sampai berapa? Sampai 3 malahan. 3 mata kuliah. 3 mata kuliah yang isinya kimia doang. Wow. Terus mulai semester 2 mulai fisika ya? Nah, semester 2 mulai keluar termo, mulai keluar. Semester 3 sudah mulai. Tambah gak jelas. Jadi yang masih mikir untuk masuk ke teknik kimia tapi hanya belajar kimia, tolong dipikirkan kembali ya. Semakin maksudnya tidak menyesal. Sebelum menyesal, ya benar sekali. Keren banget nih. Kalau bicara tentang ini, jurusan kalian itu berada di bawah fakultas apa sih? Kalau dari pendidikan kimia sendiri tuh di bawah fakultas apa tuh, Mas? Kalau di UNY, apa namanya, pendidikan kimia itu di FMIPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, kalau dari kimia murni di bawah fakultas apa tuh, Lip? Tergantung univnya, Mas. Kalau yang Kalau di di UNS sendiri? UNS itu kan ya sebenarnya cuma beda dikit sih. Ada 2 artinya. Nanti ada yang pakai nama Fakultas Sains dan Matematika FSM, terus ada yang pakai Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA. Kalau di tempat saya FMIPA. Kalau di contohnya lagi di UGM juga FMIPA. Di Undip tuh pakai FSM. Kalau teknik kimia tak? Kalau tekniknya ya kan udah jelas. Jadi teknik kimia tadi masuk di bawah fakultas teknik ya? Ya. Oke, keren. Kalau untuk kurikulum pembelajarannya nih, itu lebih berbasis di eksplorasi atau aplikasi? Kalau dari pendidikan kimia di UNY sendiri gimana tuh, Nas? Kalau di UNY, pendidikan kimia itu kurikulumnya lebih ke aplikatifnya. Jadi memang di sini kami mempelajari ilmu kimia, kemudian kami langsung ke aplikasinya. Jadi nggak mau menunggu waktu lama, kita langsung ada praktek gitu. Terkhusus dalam praktek public speaking, praktek untuk mengajar gitu. Atau juga untuk praktikum pun juga lebih ke aplikatifnya dengan praktikum yang relatif sederhana gitu. Berarti praktikumnya isinya mengajar gitu ya? Atau gimana? Ya, ada yang konsentrasi mengajar, ada yang konsentrasi ke penelitian juga ada. Jadi di di pendidikan kimia itu memang nanti ada beberapa penjurusan di akhirnya nanti itu. Oh, berarti masih dijurusin lagi ya? Mau ngambil penelitian ya, atau yang beberapa penelitian. Oke, menarik banget nih. Nah, kalau untuk kurikulum belajar di teknik kimia UGM sendiri itu berdasarkan eksplorasi atau aplikasi tak? Kalau dari teknik kimia secara universal kan hampir sama kan. Nah, secara universal itu bersifat aplikatif sekaligus eksploratif. Jadinya gini. Berarti kan kita mengaplikasikan teori-teori yang sudah kita dapatkan selama kuliah itu di dalam industri gitu loh, ketika sudah bekerja. Cara singkatnya begitu sih. Oke nih. Kalau dari kimia murni UNS itu kurikulum pembelajarannya berdasarkan eksplorasi atau aplikasi, Lip? Gini ya. Sebenarnya saya juga kurang paham, tapi kayaknya lebih ke eksplorasinya, yaitu ya karena kita masih banyak sesuatu hal yang baru atau hal yang lama, tapi kita riset lagi, kita cari lagi apa yang lebih efektif atau lebih efisien atau bagaimana gitu. Jadi lebih ke eksploratif kayaknya untuk risetnya. Ya. Oke, kalau boleh dirangkum berarti kalau pendidikan kimia lebih bersifat aplikasi, kalau di kimia murni lebih bersifat eksplorasi, dan kalau di teknik kimia hubungannya yaitu eksplorasi dan aplikasi.
Nah, kalau tentang gelar pendidikan nih, kalau gelar pendidikan dari lulusan pendidikan kimia, gelar pendidikannya apa tuh, Nas? Gelarnya Sarjana Sains atau singkatannya Sarjana itu SSI. SSI, oke. Kalau dari teknik kimia apa tak? ST Kalau ya? dari teknik ini kan ST ya, semuanya kan sama. Iya. Kalau dari kimia murni apa tuh? SSI. Nah, kalau untuk prospek kerjanya sendiri, lulusan dari pendidikan kimia itu jadi apa, Nas? Biasanya, Nas? Wah, kalau ngomong-ngomong soal prospek pendidikan kimia itu banyak banget. Ya, yang pertama bisa jadi seorang pengajar. Ya, pengajar itu nanti banyak. Ya, jadi guru, jadi dosen, jadi mentor, itu semua adalah salah satu prospek atau salah banyak prospek di bidang pendidikan kimia. Terus kalau yang ingin bekerja di perusahaan, pabrik, bisa juga jadi pendidikan kimia. Terus bagi yang ingin mengembangkan prospek di bidang bisnis itu juga bisa. Aplikasinya tersedia banyak ya, jadi entrepreneur gitu dengan mengaplikasikan ilmu yang telah didapat di masa kuliah di pendidikan kimia gitu. Intinya masih terbuka lebar jalan prospek dari pendidikan kimia gitu. Oke, kalau dari kimia murni itu prospek kerjanya jadi apa? Ya juga banyak juga sih, Mas. Ya. Bisa jadi apa itu namanya? Kontrol quality, quality control. Terus ada yang bisa jadi ahli lingkungan juga kalau kendalanya cuma sedikit ya di situ. Terus ada juga ya analis kimia, ada yang manajer dari suatu lab bisa, masuk ke manajemen lab bisa, terus bisa juga research, pengajar juga bisa, atau kalau mau ke S2 atau jadi dosen juga bisa. Masuk ke perminakan juga bisa, tergantung yang kamu minat. Iya, pada waktu kuliah itu apa, bisa organik atau anorganik atau apa, bahkan bisa ada di ahli batu-batuan anorganik. Lulusan dari itu prospek kerjanya jadi apa? Untuk lulusan teknik kimia dari kakak tingkat sih biasanya mereka melanjutkan ke industri kimia ya, seperti lebih baik industri kimia ya, seperti pabrik makanan, pupuk kalti, ya seperti itulah biasanya. Kalau enggak ya itu bisa jadi pengajar. Tapi biasanya dosen sih, biasanya pada lanjut S2 terus mendaftar dosen gitu. Kalau enggak ya itu ada satu prospek yang agak offside sedikit dari teknik kimia tapi banyak kakak tingkat ya itu. Biasanya ke kalau dibilang dia apa deh? Wah, kalau itu sebenarnya saya juga kurang tahu sih itu. Saya cuma itu dikasih tahu dari kakak tingkat biasanya kalau nggak ke industri ya ke situ. Oke, buat closing nih, ada nggak tips and trick atau saran buat para pejuang PTN? Dari Ana sendiri, Nas, ada nggak nih tips and triknya? Tips and triknya ada dua. Yang pertama adalah belajar, yang kedua adalah berdoa. Udah itu terapin dua hal itu, insya Allah keinginan teman-teman untuk dapat mengabdi dan belajar di pendidikan kimia akan sukses gitu. Dan sedikit info buat teman-teman semua bahwa di pendidikan kimia ini yang dipelajari sangat kompleks dan tentunya insya Allah akan bermanfaat, karena di pendidikan kimia ini selain kita diajarkan tentang ilmu kimia, kita diajarkan juga tentang pendidikan, dimana kita dapat menyampaikan ilmu itu dengan baik, dimana kita dapat menyalurkan ilmu dan nilai kepada siswa, kepada anak didik kita semua, yang insya Allah ketika informasi dan ilmu itu dapat mereka terima dan dapat mereka aplikasikan, itu menjadikan amal bagi kita semua, sehingga kita akan memiliki amal jariah yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Sedikit tambahan lagi buat teman-teman semua,
yang ingin mendaftarkan diri ke universitas, terkhusus ya buat yang minat ke Universitas Negeri Yogyakarta pada Fakultas MIPA ya, sedikit trik aja buat teman-teman yang ingin mendaftar ke jalur SNM, itu tolong diperhatikan apakah sekolah teman-teman semua itu tergolong sekolah yang memiliki grade tinggi. Nah, jika iya, maka teman-teman semua beruntung dan peluang teman-teman semua ini insya Allah lebih tinggi dari teman-teman yang lain yang berada di grade sekolahnya itu lebih rendah gitu. Nah, ketika sudah dapat nilai nilai yang ada dan grade-nya itu tinggi, maka teman-teman yakinkan diri apakah teman-teman minat di jurusan ini, di jurusan yang teman-teman minat itu. Ketika sudah tinggal daftar aja dan berdoa ya, insya Allah akan dapat hasil yang memuaskan gitu ya. Tapi ketika tidak, teman-teman masih bisa mencoba di jalur yang berbeda, jalur SNM itu nanti ada jalur SBM dan jalur SM gitu ya. Kalau jalur SBM ini lebih enak ya buat teman-teman yang ingin daftar, apalagi di UNY itu kebetulan ada banyak banget jalur. Ada jalur mandiri, itu mandiri yang buat prestasi. Nah, itu bisa teman-teman manfaatkan juga ketika teman-teman memiliki bakat dan prestasi di situ. Ada di bidang prestasi di bidang hifdil atau MTI gitu ada. Kemudian di bidang minat khusus pun juga ada. Silahkan teman-teman lihat di website Universitas Yogyakarta, nanti di situ tertera berbagai jalur yang akan bisa teman-teman tempuh. Itu sih sedikit trik and tips dari saya. Oke, dari Tata gimana nih, ada tips and trik buat para pejuang PTN? Tips and trik. Ya mungkin aku bagi menjadi dua ya, jalur SNM sama jalur tes ya. Iya. Gini, kalau untuk SNM, kamu jangan mengharap kalau kamu udah mepet ke kuotanya, apalagi kamu nggak ikut. Karena pernah dari pengalaman saya sendiri, gini, jam 9 pagi di web asli, kamu masih diterima untuk bisa mendaftar SNM. Tapi setelah jam 12 berubah, sudah bisa mendaftar SNM yang 40% tadi, jangan asal mendaftar, asal lulus. Karena apabila ditinggal nanti akan mengakibatkan lulusan angkatan setelahmu di SMA-mu bisa ke blacklist. Itu saran aja sih untuk yang SNM. Jadi mendingan kamu mendaftar ke jurusan dan univ yang kamu inginkan, serta belajar tetap untuk ujian tulis kayak SBM ataupun UM. Nah, untuk yang ujian mandiri ya itu tadi, tetap belajar untuk yang SBM dan mengikuti ujian tulis lainnya, yaitu tetap semangat belajar ya. Oh ya, dan untuk masuk ke univ itu kadang-kadang kita tidak mengetahui jalan apa yang bisa kita lalui gitu loh. Kadang-kadang ada yang sekali tes bisa, kadang-kadang SNM sekali bisa. Jadi jangan menyepelekan teman Anda karena itu biasanya jangan lupa berdoa karena kita tidak tahu berapa lama kita harus menunggu untuk masuk ke universitas, karena ya itu susah. Jadi Oke. Kalau dari Alif gimana, Alif? Ada tips and trick atau saran buat para pejuang PTN nggak nih? Mungkin nambahi dari yang tadi katakan dari Mas Anas dan Mas Tata ya. Jadi nambahi, mungkin kalau yang SNM, ya pertama tuh untuk tipsnya biar bisa lolos ya lihat dulu nilainya. Kamu bisa masuk apa, inginnya apa. Kalau memang nggak sanggup untuk yang diinginkan, tetapi kalau kamu milih jurusan lain, kamu nanti malah nggak mau, malah
malah nggak suka, ya coba aja di jurusan gitu. Walaupun nanti kalau nggak bisa masuk, tergantung dari strategi, tergantung dari strategi sih. Kalau mau ya itu doang ya udah masuk itu aja. Tapi kalau yang lain mau ya coba yang lain gitu. Tapi ya itu lagi seperti yang dikatakan Mas Hatta, jangan sampai kalau SNM tuh nggak diambil, nanti kena blacklist dari sananya bisa. Terus dari SNM tuh kalaupun kamu bisa masuk SNM bukan berarti kamu terus nggak belajar sama sekali, kan sampai semester 5 tuh ya berarti rapotannya. Nah itu kamu harus tetap belajar, persiapan untuk SBM dan juga ujian mandirinya. Ya tadi belajar dan juga berdoa pada kata Mas Anas dan Mas Hatta tadi. Udah gitu aja sih. Oke, mantep banget. Oke nih, keren banget. Buat teman-teman, makasih ini udah nyempetin waktunya untuk aku aja sharing buat bahas jurusan tentang teknik kimia, pendidikan kimia dan kimia murni. Oke, buat teman-teman semua, buat kalian yang pengen atau request bahas jurusan mana atau dari universitas mana, boleh aja langsung untuk komen di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini, dan see you next time, bye bye.